Seperti inilah pemirsa, suasana peserta pelatihan saat diberikan materi dan praktek langsung terkait Suspeso. Peserta dari berbagai usia ini begitu antusias untuk mengikuti praktek pelatihan yang diberikan langsung oleh narasumber. Apa sih itu namanya kok asing di telinga kita ya? Memang Suspeso adalah seni kerajinan yang diperkenalkan oleh Seniwati, ya, seorang seniman perempuan berkebangsaan Italia. Jadi Suspeso Trasparente yang terasa asing di telinga kita karena memang dia kerajinan impor dari Italia. Seperti itu. Sekarang akan dibagikan kitnya. Sambil nanti ibu-ibu membuka kitnya, akan saya jelaskan satu persatu mengenai alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam membuat kerajinan Suspeso Trasparente. Ya, di sini kita bisa mengganti dengan kertas kado. Kalau ibu-ibu punya kertas kado yang gambarnya cantik-cantik, itu bisa Bu dipakai. Ini kertasnya tipis seperti ini, mungkin bisa dipegang. Kayak tisu. Tidak, seperti kertas roti. Ya, ya. Pada pelatihan ini, seluruh peserta diajarkan untuk praktek langsung dengan bahan yang sudah disiapkan dan dibimbing langsung oleh narasumber yang merupakan ahli dalam bidang kerajinan Suspeso. Peserta pun juga mengaplikasikan kain bermotif yang nantinya akan ditempelkan ke sebuah dompet atau tas. Untuk instruktur narasumber kami mengambil dari Surabaya, dari lembaga ini handmade yang mereka sudah bergerak di bidangnya. Kenapa kami mengambil narasumber dari Surabaya? Beliau ini karena mereka mempunyai galeri juga di sana dan kami berharap produk dari teman-teman itu juga bisa ikut dipasarkan di sana. Dan untuk ke depan para narasumber ini juga bisa ikut memasarkan kegiatan-kegiatan dari para peserta. Dengan dibimbing langsung oleh narasumber, peserta pun dengan cekatan menerapkan ilmu yang diajarkan, mulai dari menggunting pola gambar bermotif batik oleh masing-masing peserta yang sudah mendapatkan bahan dengan aneka motif seperti ini. Hari ini kita mengadakan pelatihan Suspeso Trasparente. Suspeso ini diperkenalkan oleh seniman dari Italia. Kalau seniman dari Italia mungkin medianya berbeda dengan kita yang di Indonesia. Kalau kita yang di Indonesia ini sudah kita aplikasikan dengan menggunakan batik yang sesuai dengan warisan budaya kita, kan banyak batik ya. Jadi kita menggunakan batik, kita tempel di netral film, kemudian kita gunting, kita emboss dengan teknik Suspeso tadi sehingga membentuk 3 dimensi. Pemirsa, teknik Suspeso yang digunakan ini nantinya akan menghasilkan ornamen berbentuk 3 dimensi atau bervolume dari bahan kain yang telah dibuat. Untuk membuatnya menjadi bervolume, bahan-bahan itu ditempelkan pada thermal film, dipanaskan, lalu dibentuk dengan bantuan alat embossing. Memang butuh ketelatenan dalam membuat seni kerajinan Suspeso seperti yang dilakukan oleh para peserta pelatihan ini.
kita bisa melihat seperti apa pembuatannya. Di sini ada proses menggunting, nanti ada proses mengembos, itu dipanasi dengan menggunakan lilin, mika yang sudah ditempelin batik tadi 2-3 cm di atas api, kemudian kita bentuk dengan alat yang bernama burin tadi, membentuk 3 dimensi sehingga menghasilkan karya yang indah. Sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya memang butuh ketelatenan dan latihan. Mungkin pembuatannya sendiri memang sekitar 2-3 jam untuk satu kali belajarnya. Karya seni di era milenial semakin beragam. Beberapa yang tengah naik daun adalah kerajinan asal Italia, yakni suspenso, seperti yang dilakukan dalam pelatihan yang digelar oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Peserta dalam pelatihan ini pun juga begitu antusias dan semangat dengan harapan kedepannya bisa menciptakan produk sendiri. Nah, ini buat apa sih? Ini buat suspenso. Suspenso itu apa? Kerajinan yang dari Italia. Medianya menggunakan apa ini? Pakai kain batik, terus ada mika juga. Sulit nggak buat seperti ini? Ini nggak sulit, tapi ini butuh ketelatenan untuk. Pelatihan ya. Terus nanti setelah bisa seperti ini, ke pelatihan rencana mau apa? Bikin usaha gini. Bisa sendiri di rumah ya. Motivasinya saya kan sudah punya produk sendiri, produk saya bros wire. Dan nanti saya ikut pelatihan ini, tujuan saya untuk mengkombinasikan antara suspenso ini dengan wire saya, jadi mengeluarkan produk baru nanti. Mas, sulit nggak untuk membuat seperti ini? Kesulitan mungkin ini baru pertama, jadi masih cari celahnya bagaimana biar nanti kemudian kesulitannya gimana, nanti dicari solusinya biar bisa mudah lagi. Ini bahannya menggunakan apa, Mas? Kalau suspenso ini menggunakan mika khusus, jadi sama kain batik. Meskipun kerajinan suspenso sendiri merupakan sebuah seni dari luar, tetapi yang diajarkan pada pelatihan ini tetap tidak meninggalkan salah satu khas dari Indonesia sendiri, yakni dengan menggunakan motif batik yang diaplikasikan pada sebuah pouch ataupun kotak tisu. Sambutan pasar sebenarnya bagus memang, karena kita kan menggunakan batik dan juga brokat, dan yang kita gunakan clutch-nya juga ada yang dari bahan kayu. Kita mengaplikasikannya nggak cuma di clutch, tapi juga buat kalung, bros juga bisa. Kita harus selalu belajar, jangan patah semangat, karena saya dulu juga seperti itu. Saya belajar terus-menerus berlatih sampai akhirnya saya bisa mengajar pelatihan-pelatihan seperti ini.